Shalom. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca dalam Matius pasal 26. Kita bulan-bulan ini masuk Prapaskah. Makna daripada pengurapan Yesus ini yaitu bagaimana kita, siapapun kita yang mengerti, siapapun kita yang memahami, akan berbuat sesuatu. Matius 26 ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat mereka. Sesungguhnya dimanapun Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu perbuatan baik ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu menceritakan cerita ini kembali. Saudara bisa membandingkan di Matius, Lukas, dan Yohanes. Di Yohanes 12 itu di mana Lazarus telah dibangkitkan, dan ini menjadi rasa ucapan syukur. Minyak narwastu itu saudara setengah kaki itu 270 gram. Nah, minyak narwastu mengapa begitu mahal? Sebab minyak narwastu itu minyak yang berasal dari sebuah tanaman yang tumbuh di India Utara, harus diekspor. Harganya sangat mahal sebab harus diimpor tadi. 300 dinar itu hampir 60 dolar. 60 dolar itu sekitar 840%. Itu upah 1 tahun kerja. Upah 1 tahun kerja. Sehingga betapa Maria ini, perempuan ini, Maria ini, dia memberikan sesuatu yang ada pada dia. Saudara, cerita ini sungguh tidak asing bagi kita, tetapi tidak ada artinya kita tahu cerita Alkitab atau sejarah kitab suci atau sejarah suci kalau kita tidak mengerti makna di balik apa yang tersurat itu. Apa yang tersirat itu yang mesti harus menjadi pola atau karakter dalam kehidupan kita. Saudara, siapa yang memahami seseorang akan melakukan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama? Maria telah berbuat sesuatu yang dianggap boros. Nah, ini pemborosan yang berkenan kepada Tuhan. Kita memang tidak boleh boros dalam menggunakan uang. Memang harus jeli, harus melihat, mengingat antara kebutuhan dan keinginan. Kita tidak boleh memboroskan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada pemborosan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu pemborosan untuk berbuat baik. Pemborosan dalam sesuatu yang kita lakukan karena kita memahami untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan.
Yakobus berkata bahwa kalau kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya itu dosa. Kita tahu mestinya kita berbuat sesuatu tapi kita no action, maka itu dosa. Jadi dosa bukan soal berzina, mencuri, kemudian memaki-maki orangnya. Tapi kalau kita tahu buat masalah itu apa yang harus aku lakukan, kita tahu yang mesti kita lakukan tapi kita tidak lakukan, itu sudah dosa. Saudara, minyak naras itu yang 300 dinar itu sebenarnya bisa memberikan 5.000 makan orang-orang pada waktu itu, ya. Maria telah memberikan sesuatu yang berharga yang diberikan kepada Tuhan. Inilah perbedaan ekonomi akal sehat dan ekonomi kasih. Kalau ekonomi akal sehat, ya, uang 10 juta untuk ini, untuk kesehatan dan lain-lain, untuk tabungan, untuk ini, untuk masa depan, untuk nanti ini tabungan, apalagi nanti kalau di Jawa, di Medan dapat kabar apa itu ada yang meninggal, saya harus terbang, sudah ada tabungannya. Itu ekonomi sehat, dan kita mesti harus sehat dalam mengelola keuangan. Anak Tuhan, jangan ngawur, jangan berkata lagi burung di udara aja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan dalam Matius pasal 6. Terus kita boros, itu nggak sehat. Kita harus sehat dalam mengatur salah satu. Tetapi berbeda dengan ekonomi kasih. Di dalam kita mengatur segala sesuatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti seperti Maria, ada sesuatu tindakan kasih. Di dalam dunia pendidikan itu ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya, afektif itu mengerti di mana Yesus disalib, di Betlehem. Mengapa Yesus disalib? Itu tadi afektif. Ya. Kognitifnya, mengapa Yesus disalib? Dia menebus dosa. Psikomotoriknya, apa yang kamu lakukan untuk membalas kasih Yesus? Ada tindakan. Saudara, kitab Yakobus berkata, kalau kamu melihat orang yang kedinginan, aduh sayang, saya berdoa buat Anda saja. Tahu, orang-orang ini bukan hanya sebatas dan perlu doa. Dan kalau saya besuk bersama istri, saya bukan hanya berdoa. Kalau ada satu yang harus saya lakukan, mesti harus saya lakukan. Sebab Alkitab berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu. Kita bukan sebatas memuliakan Tuhan bertepuk tangan, ya. Nah, tetapi apa yang kita miliki mesti di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kita tahu apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 18, ingatlah kepada Tuhan Allahmu yang memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau mendapat rezeki. Jadi kalau kita bisa bangun, kita sehat, kita kerja naik motor, hikmat Tuhan berikan kita kotak-katik komputer, kita menemukan sesuatu yang baik sehingga kantor angkat jempol. Itu hikmat. Hikmat itu bukan kebijaksanaan. Hikmat itu juga di dalamnya ada keterampilan, di dalamnya ada skill. Oleh sebab itu kita mesti anak-anak Tuhan ini yang membedakan antara ekonomi akal sehat dan juga ekonomi kasih. Di dalam ekonomi kasih ada ekonomi akal sehat, tetapi di dalam ekonomi akal sehat belum tentu ada kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, poin yang pertama tadi yaitu pemborosan tentang yang berkenan kepada Tuhan. Di sini, siapa yang memahami sesama akan melakukan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita berikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, perbuatan wanita ini indah dan semerbak untuk selamanya. Dan ini dikenal. Perbuatan baik kita itu akan dikenang orang. Ini satu prinsip yang saya miliki.
Kita harus bisa melakukan perbuatan, kita harus bisa melupakan, kita harus bisa melupakan kebaikan kita bagi orang lain. Jangan sampai kita melupakan kebaikan orang lain. Coba ingat lagi, kita harus bisa apa tadi? Melupakan kebaikan kita untuk orang lain. Tetapi kita tidak boleh melupakan apa? Orang lain pada kita. Jangan seperti kaca lupa. Jadi saudara-saudara ya, kalau kita bisa ada sekarang mungkin ada orang banyak yang mendukung. Banyak orang yang mendukung kita bisa sukses ya. Kita bisa melayani, kita bisa bermain musik, itu banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung. Oleh sebab itu kita tidak boleh lupa, sekalipun tidak lepas orang-orang itu punya kelemahan, punya kekurangan. Jangan memandang orang dari segi kekurangannya, kejelekannya. Kita harus melihat kebaikan orang. Kebaikan kita itu akan dikenal orang. Oh, itu orang baik. Filipi 4 itu dikatakan ayat yang ke-5, dikatakan bahwa dalam Filipi 4, hendaklah perbuatan baik itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perbuatan baik. Saudara, mengapa wanita ini berbuat baik? Yang pertama, dia memiliki kepekaan rohani untuk berbuat baik. Kepekaan, peka. Orang ini tidak usah ngomong minjem. Saya tahu kalau orang ini kekurangan. Kita baca WA, kita baca SMS. Di balik tulisan itu ada sesuatu dia minta tolong. Itu kepekaan. Nah, kepekaan itu perlu dilatih, saudara. Ya, kalau di pemain-pemain ini, apakah dia seminggu sekali dong, kan? Enggak. Untuk dia antara C minor, D minor, D minor, kemudian D mayor, suaranya bagaimana, D sus, itu dia tahu. Kalau nada do sama dengan D itu larinya di D, E minor, F keras minor, G, B minor, C keras minor, itu dia tahu ya. Itu peka, belajar. Nah, kepekaan itu perlu dilatih, saudara. Kepekaan itu perlu dilatih. Dulu kita sering kadang-kadang kita nggak peka. Kadang-kadang pengamen-pengamen di BTN itu kalau pintu terbuka itu pasti kalau udah ada pengamen ronda-ronda, itu pasti itu. Lo kepekaan, udah nyanyi begitu, mestinya udah pindah, masih aja di D terus. Dia pikir orang yang denger itu nggak tahu gitu loh. Dan kita tuh kan biasa bermain musik tahu ini mestinya udah pindah. Kalau puji syukur harus sama nanti hanya bagimu Tuhan, yang dipuja itu biasanya kalau belum peka lari ke ada, tapi kalau peka udah keseja langsung pergi, mesti harus ke langsung begitu. Kepekaan itu perlu dilatih. Nah, kebiasaan kepekaan ini, saudara, ini Maria memiliki kepekaan rohani. Berkali-kali Tuhan berkata begini, anak manusia akan disiksa, dia akan mati dan dia akan bangkit. Murid-muridnya kurang peka menangkap kematian Tuhan itu, tetapi Maria peka. Nah, saudara, maka Maria mengambil minyak untuk mengurapi. Pengurapan itu, saya bicara soal pengurapan dulu, saudara ya. Kata mengurapi itu sebenarnya itu terbiasa dari para gembala mengurapi para domba pada zaman dulu. Jadi kan ada banyak kutu di kepala. Kalau kutunya di kepala itu bisa masuk di telinganya domba-domba itu. Makanya disiram nggak pakai minyak supaya kutu-kutu itu mati dan tidak masuk ke telinga. Sebab kalau sudah masuk ke telinga, dia bisa masuk ke dalam, membuat dia nggak sehat. Itu awal dari pengurapan. Ya, pengurapan itu dari apa itu dunia
Sinaitis atau dunia Mesopotamia kuno, gitu, pengurapan. Nah, pengurapan itu akhirnya diambil oleh orang-orang Israel untuk mengurapi, yaitu menuangkan minyak atau mengoleskan minyak untuk imam, raja, dan nabi sebagai bentuk sahnya sebagai jabatan itu. Imam, raja, dan nabi diurapi. Samuel mengurapi Daud, mengurapi Saul dan Daud. Pengurapan itu menunjukkan sahnya. Kalau Mesias itu disebut Kristus atau Kristos, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diurapi, berarti Yesus yang disahkan oleh Allah Bapa, disahkan oleh Allah Bapa menjadi imam, raja, dan nabi. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dalam Matius pasal 3 ketika Yesus dibaptis. Saudara, itu pengurapan. Kalau kita Kristen itu kan sebutan di Antioquia, orang-orang yang bertingkah laku seperti Kristus, maka disebut Kristen. Nah, Nasrani itu kan sebenarnya sebuah panggilan pengikut Kristus dari Nazaret. Dan kalau menurut Bapak Nursen itu, Nasrani itu sebuah bidat yang keluar dari keyahudian. Kita mestinya tidak mau disebut Nasrani, kita disebut Kristen, karena kita pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus adalah orang-orang yang diurapi, disahkan. Dalam hal apa? Disahkan dalam perbuatan dan perkataan. Makanya perkataan kita mesti harus hati-hati, sebab perkataan kita itu disahkan oleh Tuhan. Maka kita mesti harus sangat berhati-hati berbuat dan bertindak. Dalam kita bercanda, dalam kita berbuat sesuatu, kita ini orang-orang yang diurapi. Saudara-saudara, tindakan Maria merupakan bentuk penyembahan. Karena pengurapan itu merupakan sebuah pengakuan yang tadi, pengakuan itu menunjukkan bahwa dia mengakui Yesus sebagai Raja. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Raja, mesti kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus menyembah. Kata menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu yaitu menyembah, bukan haleluya kami menyembah terus kita lantunkan, itu gampang, semua orang bisa. Menyembah di saat-saat kita sulit, kita bersyukur. Di saat-saat sulit kita ada kesempatan untuk korupsi, kita tidak korupsi. Itulah penyembahan. Di saat kita bisa marah maki-maki orang, kita tidak marah dan tidak maki-maki orang. Itulah penyembahan yang sebenarnya. Mesti kita harus berkata jujur. Ya, bonusnya itu adalah bonus apa untuk Idul Fitri itu dari kantor tuh dapat 8 juta. Istri nggak tahu berapa bonusnya, 5 juta. Ya, yang 3 juta ditaruh di kaos kaki. Istri nggak tahu itu. Nah, ngomong jujur, ya 8 juta. Nah, itu proskuneo, itu penyembahan, itu penyembahan. Jadi jangan kita punya konsep yang sempit. Haleluya, haleluya. Itu menyembah. Bukan, itu bukan penyembahan. Itu liturgi, itu aturan ibadah. Kan ada doa dengan permohonan, ada doa tanpa permohonan. Doa tanpa permohonan, oh kami menyembah, berikanku hati untuk mengasihi, berikanku kerendahan hati, berikanku taat tunduk padamu, berikanku antusiasme untuk beribadah Tuhan. Itu doa tanpa permintaan permohonan. Saudara, Maria menyembah karena dia mengakui. Kalau kita itu sudah mengakui, maka kita menunjukkan kasih dan hormat, rasa hormat kita kepada Tuhan. Seperti Daud tidak membunuh Saul karena Saul orang yang diurapi Tuhan. Makanya saya mengatakan jemaat sini tidak, jemaat sini tidak ada. Saya yakin. Kalau saudara ketemu hamba Tuhan, sejelek-jeleknya itu hamba Tuhan, saudara tidak usah ngomongin lah.
udah pendeta itu begini. Dia orang yang dirapi Tuhan. Si Miriam aja ngomongin si siapa? Musa, itu kena kusta kok. Saya pengalaman pelayanan saya dari tahun 78 masuk Bekasi, 91 menggabarahan. Apakah saya tidak banyak menghadapi banyak hal? Enggak, pasti saya menghadapi. Tetapi Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau saudara menjadi berkat buat hamba-hamba Tuhan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kok begitu ya Pak ya? Kita udah tolong begitu. Ya biarin aja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemberian Maria bentuk ucapan syukur karena adiknya sudah dibangkitkan. Itu nanti dalam bagian 12 ucapan syukur. Jadi pemberian kita, ibadah kita itu bukan supaya kita diberkati. Yuk jangan memberi kalau saudara ingin diberkati, itu gambling sama Tuhan. Oh Tuhan itu maha bijaksana, kok Tuhan tahu kita mau beri dengan segala ketulusan nominal kita saat kita mau berangkat ke nanti kebaktian, kita masukkan di amplop, entah itu 10.000, entah itu 20.000, entah itu 30.000, entah itu 50.000. Bukan soal nominal, ketulusan, kesungguhan dan bentuk kasih serta ucapan syukur. Jelas semakin kasih kita besar kepada Tuhan, semakin pemberian kita besar. Sebagai rasa ucapan syukur, kalau kita bisa bangun, kita bisa sehat, kita bisa melangkah, itu sebagai rasa ucapan syukur. Dan Maria memberi narasu yang seharga $60 tadi, itu sebagai ucapan syukur. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang memberi, tidak mengharapkan berkat. Ya, tidak lagi supaya, tetapi walau. Bukan aku memberi supaya aku diberkati. Saya memberi walau aku belum diberkati. Tidak kan? Antara supaya dan walau. Jadi jangan kita jangan gambling sama Tuhan tuh maha bijaksana. Apalagi dulu ada orang datang, Pak, saya udah kasih perpuluhan, kenapa aku sakit Pak? Saya memberikan perpuluhan, kenapa saya masih begini-begini aja Pak? Tetangga saya dapat juta semua memberikan persembahan perpuluhan, warnanya bisa sekolah di luar negeri ini. You jangan memberi lagi perpuluhan. Kenapa? You salah memberi persembahan karena supaya Allah diberkati. Saudara-saudara, Maria memberi sebagai ucapan, bentuk ucapan syukur. Kan betapa ironis, orang kecopetan, dompetnya hilang, ada banyak duitnya. Coba Pak, Anda kecopetan Pak, uang saya itu saya mau kasih gereja. Dan saya ngomong, kalau ada kecopetan juga ada ngasih dan untuk gereja. Tapi kalau saya ketemu orang-orang yang seperti itu, dia udah angkat rohan itu. Kelas semua masih kelas 1, kita udah kelas 3, kita udah kelas 5. Kita ngomong kelas 1 nggak nyambung. Coba sembung, nah cek nggak nyambung, cek itu. Kita memberi dalam ucapan syukur. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang ketiga, Maria menggunakan kesempatan untuk berbuat baik selagi Yesus ada dalam dunia. Saya sangat mempersiapkan itu saya persiapkan 2 minggu yang lalu. Saudara, bagi Maria tidak punya kesempatan lagi hidupnya untuk mengurapi Yesus, kesempatan menghormati Tuhan semasa dia hidup. Kalau saudara mau melayani sekarang, ini ada tempat untuk kita melayani. Anak-anak muda, yuk belajar musik. Ada kesempatan melayani, diberi kesempatan musik aja itu kita udah bersyukur. Dulu saya bersyukur. Berapa kali pemain musik saya masih begini, C, G, F, C, G, F. Giliran pintar dia keluar, ya tak apa-apa. Berapa 1, 2, 3 bisa. Kita saya bimbing.
Semakin dia main musik, semakin diberi kesempatan, itu semakin dia itu kan peka, semakin peka dia. Kalau mau melayani sekarang. Anak muda kalau mau berikan sate orang tua, berikan sate sekarang. Jangan orang tua kalau sudah darah tingginya udah ambil 250, mas saya beliin sate ya, sate kambing 50 tusuk, kalau bekas mati ya, gitu. Kalau mau berbuat baik itu sekarang. Jangan tunggu giliran orang tua mati dibeliin sate B2 50 tusuk kemudian Pak, saya bawa makanan Pak kuburan. Coba kalau jawab, terima kasih. Kepada kabur kita. Kalau mau berbuat sekarang, kadang-kadang kita ini, waduh, tidak mau menggunakan kesempatan dengan baik. Kalau mau ibadah sungguh-sungguh sekarang. Jangan nanti kayak orang kaya dan Lazarus. Ketika Lazarus ada di pangkuan Abraham dan orang kaya itu di alam maut, itu cerita saudara. Ketika kehausan, masih suka memerintah Abraham, tolong dong suruh Lazarus ngasih satu tetes air di lidahku. Oh, kamu sudah enak nak, dulu kamu di dunia sudah enak, sekarang biar Lazarus ini membawa. Kalau begitu tolong Abraham suruh saudara-saudaraku Lazarus suruh pulang lagi ke dunia, mengingatkan saudara-saudaraku supaya saya tidak masuk ke alam maut ini, ya. Udah terlambat. Di sana ada kesaksian Musa, Torah itu ajaran. Firman itu mengingatkan kita kalau mau mencari Tuhan itu sekarang. Memang manusia itu hidup untuk mati. Tidak ada yang manusia itu terus menerus. Oleh sebab itu kita jangan sampai membuat kesempatan kita hilang. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan buat Tuhan. Kalau setiap tahun, setiap pasca gereja kita itu mengadakan bakti sosial. Kalau dulu di Blok S kita kasih RT 260-50 RT. Kalau di sini di lingkungan kita kasih RT, kita kasih. Ini dari GBI Pak Anas. Kalau saya bisa memberikan satu minyak, sebenarnya bisa. Apa susahnya kita kasih minyak 1 liter itu ya, walaupun sekarang mahal ya. Beras 1 liter ya. Beras walaupun sekarang pun mahal. Nah, setiap belanja, istri kan saya mendampingi, jadi saya tahu. Sebab saya kan yang ngangkat saya. Itu beras Pandan Wangi bisa 18.000. Waduh, jelek-jelek saya. Tapi kalau kita bisa ngasih 1 liter, apa susahnya kita memberi? Itu kesempatan kita berbuat baik itu. Loh saudara, kalau kita saudara bisa membayangkannya, kita kasih 1 liter, terus orang itu punya anak 5, tidak punya, terus kita kasih, wah mereka makan dengan lahap, kita melihat betul betapa bahagianya kita. Selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik, saudara. Yang ketiga, saudara, saya percepat, cara pandang, cara pandang terhadap harta menentukan seseorang berbuat baik. Ini penting. Kalau saya megang uang itu ada 50-an, antara begini sama begini beda. Tahu ibu-ibu, antara begini sama megangnya begini itu beda. Bisa ditafsirkan. Kalau udah begini rasanya segini itu semuanya. Tapi nggak ada ibu-ibu di sini, nggak ada bapak-bapak di sini. Kalau di sini saudara, tapi kalau udah begini, saya nggak ada lawan. Dibuka aja, malaikat aja susah bukanya. Cara pandang terhadap harta itu
antara hanya ada dua, yaitu kekinian sekarang. Bagaimana ada tiga dimensi di sini, artinya dulu, sekarang, dan nanti, atau dulu dan sekarang. Kalau dulu, bagaimana kita mendapatkan harta itu, mendapatkan uang itu, kita kerja keras mendapatkan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan harta, saudara, yang dikasih Tuhan, itu berhenti di sini untuk makan minum hanya sebatas di dunia ini, atau di dimensi yang lain itu untuk nanti. Sebab ketika Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana dimensi harta itu, bendahara yang tidak jujur kedapatan tidak jujur. Belajar dari bendahara yang tidak jujur bukan karena ketidakjujurannya. Ketika ketuanya berkata, saya akan pecat kau. Wah, saya dipecat. Dia mikir, wah, ketika aku nanti dipecat, aku mau kemana ya? Makanya dia bilang, utangmu berapa? 100, tulis 80. Utangmu berapa? 80, tulis 50. Bukan ketidakjujurannya, tapi dia menanamkan baik kepada orang lain. Kalau di sini dipecat, dia kesal. Pikirannya masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau meresponi apa yang Tuhan berikan. Jangan seperti Yudas Iskariot yang menggunakan hartanya untuk kepentingannya sendiri, akhirnya dia mati gantung diri. Mari kita belajar seperti Maria menggunakan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan milik yang ia miliki. Suatu kali memang kita tidak punya. Memang saya sampaikan ya, kita mati memang tidak bawa uang. Tapi kalau kita mati perlu uang. Kita memang makanya kita persiapan. Itu di rumah duka bisa 100 juta, bisa 60 juta, 50 juta. Makanya kita punya IKR. Wis, tidak apa-apa. Ini berarti ada tanda-tanda saya harus selesai. Sekarang kalau film aja dulu, film memang sudah 29-30 menit. Saya pakai stopwatch saya. Saya ingat di papan di sana pinggir kali, kalau kita ketoknya dilempar dua. Gunung berapi. Iya, gunung berapi. Oke, coba kita lihat ya. Bener.